Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabarnya? Pada sehat, Mbok? Alhamdulillah. Agar pada sehat, jaga kesehatan ya. Negara lagi gonjang-ganjing. Tapi kita berdoa mudah-mudahan negara aman, tentram, sentosa gitu. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video. Ini kalau nggak salah sih ini total politik ya, Mas Ari dan siapa lagi satu lagi itu. Beliau mengadakan podcast dengan direktur indikator politik kalau nggak salah itu. Bapak Burhanuddin Muhtadi. Ya, oke, kita simak dulu apa yang beliau nyatakan di podcastnya Mas Ari. Ya, pernyataan beliau itu seperti apa? Oke, cuing. Ya. Pak Jokowi 2029 masih punya pengaruh nggak untuk masih canggih nggak barang ini? Nah ini beberapa waktu lalu ya saya punya survei tapi tidak dirilis ya untuk kepentingan akademik saja. Itu 72% yang masih suka dengan Pak Jokowi. 72. Memang ada penurunan dibanding sebelum beliau selesai masa jabatannya sebagai presiden, tapi juga masih di atas 70 yang masih sangat suka atau suka. Nggak Jadi, kecil ya. artinya itu jumlah yang masih cukup besar. Nah, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan karakternya beda ya. Ini Pak Jokowi itu dia lebih suka hal-hal yang sifatnya yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo itu kan dia lebih passion, lebih berbinar-binar kalau bicara soal isu-isu geopolitiknya. High politics lah. High politics. Ya. Pak Jokowi terlihat menikmati sekali ketika turun ke bawah. Kalau Pak Prabowo kan dia acara besar, seremonial. Catatan saya Pak Prabowo turun waktu kejadian banjir di Jakarta. Itu turun terakhir tuh yang saya lihat beliau sampai melakukan kayak semacam kunjungan. Belusukan. Jadi memang beda. Nah masalahnya adalah karakter seperti Pak Jokowi ini yang terlepas ada motif pencitraan atau apapun, pemimpin yang ini tuh masih efektif, masih disukai. Ya, kabar gembira untuk pendukung Jokowi, tapi masih lama ini, bro. Pendukung Jokowi mana? Iya, Jokowi itu sudah ndak bisa jadi presiden, tapi dukungannya masih gede banget gitu. Ya, menurut survei yang dilakukan oleh indikator politik, yaitu yang dinakodai oleh Bapak Burhanuddin Muhtadi, beliau mengatakan bahwa tingkat kesukaan publik kepada Bapak Jokowi masih 72%. Biyo, 72%, bro. Walaupun terjadi penurunan katanya. Terjadi penurunan ya, karena terakhir menjabat menjelang beliau itu purna tugas, itu kan survei tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi itu 80%. Tinggal berarti itu ya tergerus itu 8%. Iya, karena kan sekarang di antara faktornya ya mungkin beliau karena sudah tidak menjabat lagi gitu kan. Beliau itu. Tapi masih tinggi lah 72%. Makanya orang-orang yang masih dompleng sama Jokowi itu tetap berpotensi menang. Contohnya ya kayak Pak Prabowo itu. Pak Prabowo dulu itu cerdasnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu
sebisa mungkin, bagaimana mungkin pokoknya ndompleng sama Jokowi. Kalau ndak begitu ndak bisa menang. Pokoknya ndak bisa menang. Yakin ndak menang kemarin. Kemarin tuh kalau ndak ndompleng dengan namanya Jokowi, Pak Prabowo, wis yakin ndak bisa menang. Orang partainya aja malah turun perolehan suaranya. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih punya power, masih kuat banget pengaruhnya. Sehingga hal-hal yang seperti inilah yang menambah rasa sakit hati untuk para pendengki. Hei, Kang Rai, Mang Rafli, banyak itu orang-orang yang besar yang vokal. Mang Rafli, Mang Rai Rangkuti, Mang Rismon. Aduh, beliau ini orang-orang yang punya kedengkian kepada Jokowi ini. Sehingga kalau dengar survei ini, pasti ini otaknya mendidih, hatinya pasti mendidih gitu. Kenapa masih seperti itu? Artinya apa? Artinya sampai saat ini belum ada orang yang bisa menandingi karakternya Pak Jokowi, cara memerintahnya gitu. Belum ada. Mungkin satu-satunya yang bisa menandingi. Cuma kan ini kelasnya masih gubernur, yaitu Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini karakternya secara kinerja ya itu mirip-mirip Pak Jokowi. Dia orang yang sacet-sacet, ndak suka terlalu berbelit-belit di birokrasi, kemudian suka langsung bersentuhan dengan rakyat gitu. Hanya saja karakter yang berbeda. Kalau Jokowi itu kan cenderung kalem, gelayat-gelayat, kelemar-kelemar itu Pak Jokowi. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan cenderung berisik mulutnya. Dan yang punya nilai plusnya, kalau Pak Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy Mulyadi ini, kalau ngomong itu runut. Aku juga nggak bisa, ya Allah. Kalau ngomong itu runut dari A sampai Z itu bisa berurutan. Itu tanpa teks. Itu hebatnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi dari sisi retorika dia dapat, public speakingnya dia dapat, kemudian cara kerjanya satset. Artinya kalau hari ini dilapori Kang Deddy ini jembatan ambruk, besok itu di sana udah bawa bulldozer, di sana itu udah bawa dozer, udah bawa girder, tinggal masang plak selesai. Itu bagusnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi orang-orang yang seperti ini musuh politiknya pasti banyak. Entah itu dari partai yang sama, lebih-lebih dari luar partai. Tetapi orang-orang yang seperti ini pasti disukai oleh rakyat. Saya yakin pasti disukai oleh rakyat. Yang nggak suka, musuh politiknya yang nggak suka. Yakin. Musuh politiknya banyak. Bahkan hal yang orang-orang yang seperti ini biasanya kalau kepentingannya itu nggak sama, nggak bisa mengakomodir kepentingannya, dia akan didiskriminasi. Dia akan istilah kasarnya itu dijegal. Dijegal itu nanti nggak ada partai yang mau mengusung dia. Nah, tapi uniknya Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi itu punya kesamaan, sama-sama orang sipil. Gitu. Sama-sama orang sipil. Jadi dia bukan pemilik partai, Pak Jokowi juga bukan pemilik partai, tetapi pengaruhnya sangat kuat di akar rumput gitu. Ini hal yang seperti ini menguntungkan karena sistem pemilihan presiden kita itu kan rakyat langsung memilih gitu. Rakyat langsung memilih, maka ini sangat-sangat menguntungkan punya karakter yang seperti ini. Karena merakyat itu sulit sekali, langsung bersentuhan dengan rakyat itu sulit sekali. Bahkan Prabowo sendiri kan sejauh ini nggak bisa. Hampir 11 bulan menjadi presiden itu
Pak Prabowo itu punya karakter seperti yang disebutkan tadi itu. Dia lebih suka dengan gaya yang ini, yang internasional gitu, yang formal-formal. Berbeda dengan wakilnya, tapi ini satu paket lah. Kalau yang satu dia sukanya yang di formal, kalau wakilnya kemudian sukanya langsung belusukan. Ini kan bagus seperti ini gitu kan. Saya ulangi lagi, merakyat itu satu hal yang sulit, katanya guru Gembul itu, bahkan berpura-pura untuk merakyat itu juga hal yang sulit, gitu kan. Hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Berpura-pura saja, bukan merakyat betulan, gitu. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan sudah jelas, beliau itu memang punya karakter seperti itu bawaannya. Entah itu punya apa namanya, ada kepentingan pencitraan atau tidak, yang jelas beliau memang dari dulu seperti itu, gitu. Begitu juga Pak Jokowi, dari beliau menjabat dari wali kota Solo, kemudian jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 periode, itu kan sama karakternya. Nggak ada yang berubah. Artinya memang beliau ini adalah salah satu orang yang punya karakter, beliau itu langsung bersentuhan dengan rakyat. Nah, karakter-karakter yang seperti inilah yang apa namanya langsung bisa mempengaruhi rakyat itu. Tapi itu tadi catatannya, orang-orang yang seperti ini pasti dimusuhi oleh lawan-lawan politiknya dan keras banget permusuhannya. Dan ini keuntungannya, nanti tidak ada lawan orang-orang yang seperti ini. Kita lihat di 2029, kalau tidak ada hal yang peristiwa yang istimewa, tidak ada yang istimewa, ini PSI saya perkirakan, saya prediksi PSI ini bisa menjadi partai minimal lolos Senayan gitu. Minimal lolos Senayan. 72% tingkat kepuasan kepada Jokowi, maksudnya tingkat kesukaan rakyat Indonesia kepada Jokowi 72%, itu kan selaras dengan yang kemarin itu surveinya LSI Deni JA itu 74%. Orang tidak percaya bahwa dengan isu ijazah Jokowi itu palsu, itu orang nggak percaya. 74%. Artinya ini kan selaras bahwa orang-orang yang menyatakan itu kan sudah jelas bahwa itu adalah orang yang suka dengan Jokowi. Itu loh maksudnya. Artinya kalau nanti suatu saat Jokowi itu misalnya memimpin suatu partai, itu masih punya potensi, itu sangat punya potensi partai itu bisa menjadi partai yang besar. Seperti itu. Siap-siap yang lain. Mbah Mega, halo Mbah. Udah pernah survei belum? PDI gimana surveinya, Mbak? Mbak Megawati, kalau Mbak Amin Rais mah sudah nggak ini, sudah nggak perlu dibahas Mbak Amin Rais. Mbak Mega, halo Mbak, ancaman ini loh Mbak. Aduh, jadi PDIP di daerah-daerah itu kayaknya apa namanya mengalami penggerusan kayaknya gitu kayaknya. Karena banyak orang yang suka sama ini, sama Jokowi. Tapi ini kan bukan satu-satunya faktor. Faktor utamanya adalah bagaimana partai yang dipimpin, yang digawangi oleh Jokowi nanti itu bisa apa namanya, bisa mengajukan atau bisa menampilkan wakil-wakil nanti yang bisa dipercaya oleh rakyat, itu saja. Karena pada intinya nanti partai itu terpilih kan karena rakyat itu menilai figur yang akan jadi wakilnya nanti di dewan nanti itu, gitu. Ya tinggal ini aja, tinggal pintar-pintarnya nanti partainya Pak Jokowi yang katanya nanti akan menjadi dewan pembinanya partai PSI gitu kan. Aduh, 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 aduh. Nah, oke, sekian saja ya. Ini singkat saja, mudah-mudahan Indonesia tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, sejahtera gitu kan. Kita tetap bersatu, kemudian
mudah-mudahan dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah gitu kan. Dan dijauhkan dari orang-orang yang hendak mengacaukan, hendak menghancurkan negeri ini. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang punya niatan, punya maksud, punya keinginan, kehendak ingin menghancurkan negeri ini ya mudah-mudahan Tuhan binasakan saja atau Tuhan tendang ke tengah laut biar mereka itu tinggal bersama Nyi Roro Kidul. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.